Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, dan yang saya sayangi dan saya banggakan, teman-teman seperjuangan. Assalamualaikum ya ahi ya uhti. Assalamualaikum ya ahi ya uhti. Salam-salam wahai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam-salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat. Di antaranya nikmat iman, Islam, sehat walafiat, serta nikmat panjang umur. Dan masih banyak nikmat yang lain yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Selawat beriringan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Agung, buah hati Siti Aminah, jantungnya Siti Khadijah, dan intannya kota Madinah. Beliaulah Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan, menuju zaman yang penuh dengan keilmuan dan jalan yang lurus di bawah naungan panji Islam, iman, dan ihsan. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan dua patah kata yang sudah saya rangkum dengan judul "Muliakanlah orang tuamu, maka Allah akan memuliakanmu." Iya, muliakanlah orang tuamu, maka Allah akan memuliakanmu. Teman-teman, saya mulai saja. Sebagai seorang muslim, kita wajib berbakti kepada ibu dan bapak kita, sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah, ayat tadi memerintahkan kepada kita agar senantiasa menyembah Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Cobalah kita hitung jasa kedua orang tua kita. Tentu tidak akan mampu menghitungnya, karena jasa kedua orang tua kita begitu besar tiada terkira. Saat hamil, ibu selalu dalam kepayahan mengandung kita, sementara bapak bekerja siang dan malam untuk kelahiran kita. Begitu pula juga saat kita lahir, mereka pun mencurahkan segala perhatian dan kasih sayangnya kepada kita. Bahkan sampai sekarang kasih sayangnya begitu besar tiada tara. Subhanallah, betapa mulianya kedua orang tua kita. Suatu hari ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah yang patut memperoleh penghormatan terbaik dariku?" "Ibumu," jawab Rasulullah singkat. "Lalu siapa lagi wahai Rasulullah?" Sahabat kembali bertanya. "Ibumu." Rasulullah tetap memberi jawaban yang sama. "Lalu siapa lagi wahai Rasulullah?" Sahabat terus bertanya. "Ibumu." Lagi-lagi Rasulullah memberi jawaban yang sama hingga ketiga kalinya. "Lalu siapa lagi wahai Rasulullah?" Tanya sahabat yang keempat kalinya. Baru Rasulullah menjawab dengan jawaban, "Ayahmu." Bila kau sayang pada kekasih, lebih patuhlah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Subhanallah, betapa mulianya sosok seorang ibu. Karena itulah
barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tua, niscaya Allah akan menurunkan siksa dan neraka sebagai balasannya. Panasnya minta ampun. Pokoknya panas banget deh. Ratusan bahkan ribuan kali lipat dari panas api di bumi ini. Banyak orang yang ingin sukses dalam menjalani hidup, namun banyak pula dari mereka yang tak menyadari bahwa salah satu cara yang paling mudah untuk meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat adalah dengan memuliakan orang tua. Suatu ketika, ibu dari Iyas bin Muawiyah wafat. Lalu Iyas meneteskan air matanya tanpa meratap. Lalu beliau ditanya seorang sahabat tentang sebab tangisannya. Jawabnya, Allah bukakan untukku beberapa pintu untuk masuk surga. Sekarang satu pintu telah ditutup. Begitulah orang tua adalah pintu surga, bahkan pintu yang paling tengah di antara pintu-pintu yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang tua adalah pintu surga. Karena itulah terserah kamu, hendak kamu mau telantarkan ia atau kamu hendak menjadikannya. Hadis riwayat Tirmizi. Al-Qadi berkata, maksud dari pintu yang paling tengah adalah pintu yang paling bagus dan pintu yang paling tinggi. Dengan kata lain, sebaik-baik sarana untuk mengantarkan seseorang ke dalam surga dan meraih derajat yang tinggi adalah dengan mentaati orang tua dan menjaganya. Mari kita terus berusaha keras agar kita bisa memperlakukan orang tua seperti raja. Buktikan dan jangan hanya ada di angan-angan. Beruntunglah bagi mereka yang masih memiliki orang tua. Belum terlambat untuk berbakti sebelum mereka kembali ke haribaan Allah. Uang masih bisa dicari, ilmu bisa digali, tapi kesempatan untuk mengasihi orang tua takkan terulang kembali. Nah, karena itulah, marilah kita senantiasa berdoa untuk mereka dan mendoakan mereka dengan membaca doa Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangiku dikala aku masih kecil. Teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah, demikianlah sekelumit kata yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri saya khususnya dan umumnya bagi teman-teman sekalian. Satu kalimat yang ingin saya sampaikan, yakni undur maqala wala tandur manqala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Kayu ditebang, disayang-sayang, TV menyala, dibiarkan. Kalau ada salah-salah kata, Vivi mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.